Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Celia, Chelsea, dan Aulia di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Halo Kak Chelsea. Halo Kak Aulia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat banget dong pastinya. Alhamdulillah. Kalau Kak Aulia gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan juga pastinya sehat dong. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatannya Kak Chelsea akhir-akhir ini nih di sekolah? Kalau akhir-akhir ini kegiatanku ya pastinya sekolah ya Kak. Terus kalau di rumah itu kegiatanku membantu orang tua kayak bikin-bikin kue kayak gitu. Kan udah mepet lebaran juga nih. Iya benar banget tuh Kak. Kalau Kak Aulia gimana nih kegiatannya? Alhamdulillah sama aja sih Kak. Bantu orang tua juga. Iya. Terus Kak Chelsea, bintang tamu kita kali ini siapa sih Kak? Boleh dikasih clue buat teman-teman Sobat Mandawangi ini. Kalau menurut aku nih bintang tamu kita kali ini atlet nih Kak. Wah keren banget. Langsung aja kita sambut ya Kak. Saja. Halo Kak. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Siapa dulu nih? Saya tahu. Boleh, lanjut. Ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kan belum perkenalan nih Kak. Kira-kira boleh dong perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Adnan Maulana. Saya dari kelas 11 Sosum 3. Perkenalkan, nama saya Dewangga Diputra. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Wow. Keren banget ya Benar Kak. banget, Kak. Terus gimana nih kegiatannya kakak-kakak ini akhir-akhir ini di bulan Ramadan ini bagaimana? Kalau saya sih kegiatannya biasa ya. Tentunya puasa, terus sekolah. Setelah itu belajar, terus latihan dan melakukan ibadah-ibadah yang bisa menambah pahala seperti tadarus dan lain-lain. Masya Allah. Kalau Kak Dewangganya sendiri gimana? Ya kurang lebih sama juga. Latihannya juga ada. Saya juga punya rutinan untuk setiap harinya. Jadinya imbang. Keren banget nih Kak. Bener banget tuh Kak Chelsea. Kira-kira kakak-kakak berdua ini kok ada latihan-latihannya itu kira-kira apa Latihan nih apa Kak? tuh Kak? Ada sih, karena kan menurut saya tuh olahraga itu bukan sekedar hobi ya, tapi sebuah lifestyle atau gaya hidup yang harus dipenuhi sehari-hari. Jadi kalau kita mempunyai mindset bahwa olahraga itu hobi, kita ketika tidak mempunyai waktu luang tidak akan melakukan yang namanya olahraga. Tetapi kalau kita menanamkan mindset tentang olahraga itu sebuah lifestyle, meskipun kita dalam keadaan mood terjelek apapun, itu tetap akan dilakukan. Karena itu memang menjadi sebuah kebutuhan yang mana memiliki manfaat bukan di sekarang, memiliki manfaat yang sekarang dan manfaat yang di masa depan juga. Ya. Jadi olahraga itu tidak hanya untuk hari ini tapi juga untuk hari esok ya Kak? Benar. Wah keren banget. Terus ngomong-ngomong nih Kak, kita kan sedang di bulan Ramadan nih ya Kak ya. Terus gimana sih Kak caranya untuk mempersiapkan tubuh Kakak agar tetap sehat dan bugar saat bulan Ramadan tersebut? Boleh, Kak Dewangga dulu. Ya kalau saya itu sebelum waktu Ramadan datang, saya sudah mempersiapkan tubuh saya dengan baik, yaitu dengan cara yang pertama itu waktu sebelum puasa saya tidak sering-sering makan yang mengandung banyak gula. Kenapa? Karena gula itu kan sifatnya kan adiktif ya. Itu bisa menjadikan kita candu akan gula. Dan gula itu adalah sebuah energi. Kalau kita sering makan gula, terus pada waktu puasa itu kita nggak makan gula, kita akan kecapean. Jadi itu paling saya ini sih perhatikan. Jadi saya mengurangi gula sejak 3 atau 4 hari sebelum puasa, sehingga waktu puasa saya bisa memiliki energi yang cukup gitu.
Nah, benar. Jadi kalau saya sendiri kurang lebih sama ya. Karena kita kan ketika puasa itu perlu yang namanya pengadaptasian atau kebiasaan. Kalau kita puasa tidak mengkonsumsi gula, maka apa dampaknya? Tubuh kita akan lemas. Nah, yang dilakukan Kak Dewangga tadi yaitu menstimulus atau menumbuhkan bagaimana sih ketika tubuh dipaksa ketika tidak memiliki gula. Ketika saat puasa menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi benar mengkonsumsi gula itu sebenarnya juga perlu, cuman dalam tanda kutip jangan sampai berlebihan. Nah, kalau berlebihan, apalagi kita tidak memiliki aktivitas fisik yang mana tidak bisa mengeluarkan kalori yang ada di tubuh, nanti dampaknya seperti kegemukan, obesitas, dan lain-lain. Jadi gitu ya Kak ya. Terus nih Kak, kan di bulan Ramadan itu kan biasanya ada takjil-takjil ya kan, itu dan juga Pak manis-manis ya Kak. Ya pastinya dong. Itu menurut pendapat Kakak gimana? Kalau kita kan katanya kalau berbuka disuruh berbuka yang manis-manis dahulu. Gitu. Gimana tuh Kak? Boleh Kak Dewangga? Ya, kalau menurut saya itu nggak apa sih. Selagi dikonsumsinya itu dalam batas normal atau tidak melewati batas kita harian, itu nggak apa-apa menurut saya. Soalnya kan besoknya itu kita puasa lagi, dan itu kalau kita puasa lagi dan besoknya itu kita olahraga, otomatis gula itu akan kita keluarkan. Jadi ya dikonsumsi saja sesuai kebutuhan. Untuk yang berbuka dengan manis-manis ya, kalau memang tipenya manis-manis ya nggak apa-apa. Jadi gitu. Iya. Jadi gak ada kata larangan kita mengkonsumsi yang manis-manis. Bahwa itu kan juga sunnah dari Rasulullah kan. Iya. Nah, tapi bagaimana mengkonsumsi yang manis-manis secara sehat? Mungkin Aulia sama Casi belum tahu ya? Ya, Belum. Gimana nih Kak? Nah, jadi kalau dari saya itu mengkonsumsi yang namanya fruktosa. Jadi fruktosa itu gula yang ada dari buah. Nah, kalau kita mengkonsumsi buah, contohnya orang-orang bilang kan kalau sebelum berbuka konsumsinya seperti kurma, terus apel dan lain-lain. Nah, jadi itu bisa jadi referensi buat kita bahwasanya tidak perlu memakai gula yang ada pada es teler, terus es campur dan lain-lain. Jadinya masih bisa terkondisikan tubuhnya itu. Bener banget tuh Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak kebiasaan khusus yang biasa kakak-kakak ini lakukan sebelum berpuasa? Sebelum berpuasa? Iya. Sebelum berpuasa. Sebelum berpuasa, maksudnya sebelum Ramadan. Ya kurang lebih sama sih, kayak kita latihan sebenarnya. Karena kan ketika tubuh melakukan aktivitas di luar bulan puasa dan di dalam bulan puasa itu akan berbeda. Iya. Nah, kalau kita dalam keluar bulan puasa, kita kan ketika lemas bisa makan lagi, otomatis mendapatkan energi. Tapi berbeda dengan puasa, kita harus menunggu waktu berbuka. Iya. Kalau saya sendiri, waktu sebelum puasa itu rutinitas yang sering saya lakukan yaitu mengurangi intensitas latihan. Jadi saya mengadaptasikan diri saya untuk latihannya segini aja, nggak usah berat-berat, supaya pada waktu puasa itu bisa beradaptasi dengan latihan tersebut. Jadi latihan segini aja itu udah capek gitu. Jadi intensitasnya itu diturunkan. Misal kayak Aulia dan Chelsea itu latihan biasanya 1 jam, kalau hitungannya pakai jam ya. Itu diturunkan mungkin dari 45 menit ataupun 30 menit gitu. Ya, benar sekali. Biar nggak kaget ya, Cak. Benar, nggak kaget. Karena kan kalau kita memaksakan dengan rencana yang kita lakukan di belakangan hari seperti olahraga di luar bulan puasa, itu kan kita kan memaksa. Akhirnya apa? Kita sakit malah gak puasa. Iya. Benar banget. Terus nih Kak, kalau tadi kan kakaknya kayak bahas latihan terus ya. Itu kalau boleh tahu latihan apa ya Kak? Oke. Latihan. Ya. Kalau dari saya sendiri, saya suka latihan itu, saya latihan hanya di rumah. Saya kepengen membentuk massa otot. Latihan yang saya lakukan yaitu bernama apa ya? Kalistenik namanya. Kalau kalistenik itu, kalau di bahasa Indonesia kan itu senam gitu. Jadi kayak push up, pull up, squat gitu. Dan itu rutinitas yang saya lakukan setiap hari. Dan saya mengetahui intensitas saya. Jadi saya bisa membentuk massa otot dari rumah. Kalau Kak Adnan sendiri? Kalau saya sendiri sebenarnya fleksibel ya, campuran. Itu saya bisa ketika
ada kesempatan untuk nge-gym saya nge-gym, kalau gak ada kesempatan berarti saya home workout. Dan ada tambahan dari kardio juga seperti lari. Contohnya seperti semisal saya gak sempat nge-gym, jadinya saya ketika setelah taraweh itu latihan sendiri di rumah. Contohnya seperti Kak Dewangga tadi, gerakan-gerakannya seperti push up, sit up, pull up, plank dan lain-lain gitu. Tapi kalau emang ada kesempatan untuk nge-gym, biasanya saya itu nge-gym. Karena kan beda ya feel-nya ya. Kalau kita olahraga sendiri sama partner kita. Kalau kita udah punya partner, wis kadung plek, itu sebenarnya enak gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing juga di gym gitu. Gitu. Wah, keren banget ya Kak Chelsea. Kira-kira kapan sih Kak waktu yang terbaik buat olahraga pada saat Ramadan itu? Menurutku sore hari. Sore hari. Nah, Ya. sore hari. Sebenarnya waktu yang terbaik itu agak ada plus minusnya ya. Ya. Contohnya seperti kita melakukan sore hari. Nah, plusnya sore hari itu pembakaran lemaknya itu secara maksimal. Karena tubuh di sana mengadaptasikan memakai yang namanya gula. Artinya kan gula yang dipakai jadi bahan bakarnya untuk membakar tubuh. Iya. Nah, tapi ketika sore hari juga punya minus. Minusnya energi kita gak maksimal. Gitu. Sebaliknya juga ketika malam hari juga, ketika selesai taraweh kita mendapatkan energi dari berbuka puasa. Iya. Nah, tetapi kan ada beberapa sisa-sisa makanan yang emang harus dikeluarkan mungkin di kemudian hari gitu. Ada juga olahraga yang di pagi hari itu. Jadi habis sahur, sholat subuh itu jam 6 itu langsung olahraga. Itu juga baik. Energi masih fit, terus badan kita juga masih bugar. Di situ kita olahraga bisa maksimal. Intensitasnya bisa sesuai yang kita inginkan dan juga hasilnya bisa maksimal. Tapi kembali lagi kata Adnan, ada minusnya. Minusnya nanti kita waktu siang hari atau sore hari kita bisa sudah merasakan lapar ataupun haus yang sangat-sangat mengganggu. Mengganggu. Nah, akhirnya kan bisa mokel ya. Bahaya Iya. banget ya kalau sampai mokel. Oke, terus kan kita kan kalau waktu puasa itu Kak kadang suka lemas, terus ngantuk ya Kak Chelsea. benar. Itu gimana sih Kak cara mengatasi agar kita itu kayak bisa berkurang gitu loh Kak? Kayak rasa malas, rasa ngantuk itu. Oke, kalau saya sih sebenarnya ada beberapa kebiasaan ya, terutama pada mengkonsumsi makanan. Jadi pilihlah makanan bukan yang mahal, tetapi yang enak. Maksudnya gini, kita memilih makanan yang sesuai dengan porsi kita, yang sesuai dengan budget kita, dan sesuai dengan selera kita. Kalau kita pengennya, misal saya ingin mengkonsumsi nasi goreng, ya udah nasi goreng aja. Kalau misal mengkonsumsi nasi lemak dan lain-lain. Nah, tetapi di sini saya biasanya jarang sahur itu memakai nasi. Jadinya saya biasanya mengkonsumsi buah sama roti. Nah, tetapi kalau saya mengkonsumsi buah dan roti itu kan beberapa orang kurang energinya ya. Iya. Jadi saya mengalternatif di sana ada yang namanya kopi. Oh. Nah, kenapa kok orang sering ngopi? Karena kopi itu mengandung kafein. Nah, kafein itu yaitu zat yang bisa menstimulus tubuh untuk menghasilkan energi. Jadinya kalau misal kita udah ngopi, itu kan ada energi yang masuk, yang membuat kita semangat, mood kita semangat gitu. Itu kalau emang dari segi konsumsi makanan. Terus untuk segi kebiasaan, biasanya itu kalau saya sih melakukan aktivitas seperti hobi yang bisa membuat tubuh kita itu senang gitu, dengan mendengarkan lagu dan lain-lain gitu. Jadinya jangan, misal ngantuk nih, jangan dipaksa untuk tidur gitu. Jadi kita paksa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang mana bisa bermanfaat untuk kedepannya juga. Jadi gitu, Kak. Ya, kalau untuk saya. Kalau Kak Dewa? Kalau aku, kalau misal ngantuk atau lapar gitu, ya langsung aja. Kalau memang nggak bisa ditahan ya tidur gitu. Yeah. Tapi kalau masih ada tenaga dan bisa ditahan, aku melakukan pekerjaan yang mungkin di situ bisa dikerjakan. Kayak ya apa ya? Mungkin bisa kayak nyapu-nyapu rumah gitu. Itu sebuah pekerjaan ringan yang bisa dilakukan dan itu bisa mengusir hawa-hawa ngantuk. Jadi kerjakan aja apapun itu. Yang penting positif. Ya. Ah, benar banget tuh Kak Chelsea. Terus ada lagi yang paling ampuh sih, mandi air dingin. Oh iya benar. Soalnya langsung kayak seger gitu ya Kak ya. Iya. Oke, terus kalau
Ya, oke. Kalau untuk sahurnya sendiri, menurut kakak makanan-makanan yang kakak rekomendasikan untuk sahur agar puasa kita itu kuat seharian, terus kayak nggak lemes gitu kak? Oke, rekomendasi tentang makanan sahur ya. Menurut saya makanan itu harus ya yang mengandung tadi itu 4 sehat 5 sempurna juga, memiliki karbohidrat yang kompleks. Jadi beberapa teman-teman kan stereotipnya kan kalau gak makan nasi bukan makan namanya ya. Ya sebenarnya itu menurut saya kurang tepat. Kurang tepat. Karena kan kita selain dari nasi itu ada beberapa karbohidrat yang mana bisa kompleks. Artinya memiliki manfaat jangka panjang. Contohnya itu seperti ubi, kentang dan lain-lain. Jadi tidak perlu wajib memakai yang namanya nasi. Terus dari segi lauk pauk. Jadi usahakan ketika kita makanan itu porsinya ada yang namanya protein. Dari lauk pauk itu bisa pakai protein nabati maupun hewani juga. Terus ada vitaminnya, terus airnya jangan lupa gitu. Kita mengkonsumsi air selama yang cukup itu. Jangan lupa serat juga. Serat itu sangat penting. Menurut saya itu ini sedikit cerita ya. Saya 2 atau 3 hari setelah puasa itu saya nggak bisa buang air besar karena saya kurang mengkonsumsi serat. Tapi setelah besoknya saya mengkonsumsi serat, nah itu saya bisa langsung besoknya langsung bisa buang air besar. Jadi di sini peran serat itu bukan sepenting itu sebenarnya, tapi kalau kita mengkonsumsi serat itu bisa membuat metabolisme kita itu menjadi lebih kompleks. Nah, lebih lancar lah intinya. Ya. Jadi gitu. Mungkin Kak Chelsea ya? Kan olahraga itu penting banget nih Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak ini manfaat olahraga itu apa sih buat ketahanan tubuh gitu? Nah, manfaat untuk ketahanan tubuh sebenarnya orang-orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang olahraga. Contohnya olahraga itu yang dibuat have fun, olahraga untuk membentuk massa otot, olahraga untuk semisal kompetisi dan lain-lain. Jadi, tapi kalau menurut saya tuh olahraga ya terutama untuk membentuk massa otot juga gitu. Jadinya kan kalau kita sekedar misal diet gitu ya, mengurangi makanan gitu ya. Kalau kita sekedar diet tidak melakukan olahraga itu bisa menurunkan berat badan kita. Nah, tetapi kutipannya nanti terjadi yang namanya skinny fat. Udah pernah dengar belum? Belum. Apa tuh Kak? Jadi skinny fat itu perbedaan komposisi tubuh. Contohnya, sederhananya secara garis besar, misal perutnya kecil tapi tangannya besar, gitu. Dan sebaliknya, perutnya besar tangannya kecil, itu skinny fat. Antara komposisi tubuh seperti air, otot, lemak itu tidak seimbang, gitu. Jadi, misal Chelsea atau Aulia lihat membandingkan lah antara kedua teman. Oh, ini memiliki tubuh berat badan 65, yang ini juga 65. Tetapi kenapa kok si A lebih besar daripada si B? Nah, pasti kan bertanya, loh, kenapa sih? Padahal kan sama-sama 65. Nah, dalam tanda kutip di sana memiliki komposisi yang berbeda. Nah, si A itu lebih berat kepada komposisi lemak, sedangkan si B yaitu massa ototnya. Jadi itu kegunaannya olahraga itu. Itu yang pertama menurut saya. Terus yang kedua, dari sisi psikologinya juga itu bisa mengeluarkan yang namanya hormon hormon kesenangan. Jadi ketika kita olahraga, kita kan melakukan sebuah achievement ataupun pencapaian. Oh, hari ini aku sedang olahraga, aku bangga dong. Nah, gitu. Jadinya setelah olahraga itu tubuh kita terkadang itu gak lemas, tapi ingin melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berikutnya juga. Terus juga jangka panjang juga ketika di masa tua nanti, perbedaan orang di masa tua nanti, kenapa kok seperti Adirai gitu ya, memiliki umur yang sudah berumur 50 tahun lebih, tapi kenapa tubuhnya kok masih fit? Karena beliau memiliki massa otot yang banyak gitu. Kalau dari saya gitu. Mungkin Kak Dewangga? Kalau menurut saya itu yang paling paling manfaatnya itu yang paling saya ambil itu kalau kita di masa tua. Soalnya kalau kita sudah umur 30, 40 bahkan 50, itu kita akan mengalami yang namanya penurunan massa otot. Itu bisa sekitar 20 sampai 30%. Itu kenapa? Makanya banyak toh orang tua yang kalau jatuh di kamar mandi nggak bisa bangkit lagi. Itu kebanyakan gara-gara massa ototnya kurang. Jadi
itu semua udah nggak ada ototnya gitu loh. Kalau kita punya otot di masa tua nanti, kalau kita jatuh itu masih ada yang cover gitu. Jadi otot-ototnya itu bisa membantu kita beraktivitas di masa tua. Terus yang selanjutnya yang saya ambil yaitu buat have fun. Have fun itu, jadi saya olahraganya itu bukan yang kayak mentargetkan banget, cuma ya punya target. Nah, have fun yang saya maksud di sini adalah saya melakukannya secara senang. Jadi saya berniat untuk, wah kok lemes banget, mengeluarkan dopamin ah. Nah, dopamin itu kan hormon kesenangan yang tadi dikatakan Adnan. Nah, itu bisa memicu peningkatan hormon testosteron, yaitu hormon laki-laki. Dan itu semua tergantung pada bagaimana kita olahraga. Jadi saya menganggap olahraga itu have fun dan hobi saya. Jadi gitu ya Kak. Jadi olahraga itu tidak hanya untuk hobi aja, tapi bisa untuk kesenangan juga ya Kak ya. Benar, benar. Jadi ada sisi dari psikologinya juga. Terus ngomong-ngomong, kalau dari sisi psikologi kan ada yang bilang nih Kak, katanya kalau stres itu kita disuruh olahraga, itu menurut Kakak gimana tuh? Benar. Benar, saya setuju. Benar. Ini cerita beberapa tahun lalu ya. Iya. Jadi saya waktu itu mengalami obesitas sedang lah. Ya, itu sekitar berat badan 75 lah. Nah, di sana saya menjadi orang yang anti kritik. Paham? Yeah. Nah, jadinya saya itu gak bisa dikritik orang lain. Misal ya, Aulia ngeritik saya, wah Mas Adnan ini kok gemuk sih, gimana sih kamu itu kok gak makan sehat? Iya. Saya jawabnya gini, loh serah aku dong, sing tuku aku, semangat aku. Bener. Itu pemikiran saya masa dulu. Nah, ketika banyak orang yang mengatakan hal tersebut, oh ternyata benar ya yang dikatakan orang, saya harus yang namanya introspeksi diri. Nah, ketika itu saya membuat program diet untuk olahraga saya, itu mengurangi stres saya. Benar. Karena kan ketika kita udah mencapai berat badan misal dari 75 menjadi 70, artinya kan mengurangi massa lemak kita. Iya. Artinya kan kalau secara penampilan itu udah semakin better, lebih baik lagi. Artinya saya bisa berkurang stresnya. Oh, ternyata dari olahraga bisa mengurangi stres gitu. Kalau saya cuma gitu. Ya, jangan salah juga, saya juga pernah memiliki pengalaman seperti itu. Jadi dulu itu sekitar waktu COVID pokoknya itu, kan itu kan kebiasaan buruk mulai terjadi semua di situ. Iya, bener banget. Pasti semua merasakan. Di situ saya mengalami skinny fat yang dikatakan Adnan tadi. Jadi tangan saya itu kecil, terus perut saya itu besar. Dan itu membuat saya itu jadi kayak agak sedikit stres lah. Dan di situ saya mulai sadar bahwa ini jelek banget. Saya nggak bisa berpenampilan seperti ini di khalayak umum karena ini sangat jelek dan nggak cocok. Terus saya akhirnya setelah setahun merenungi hal tersebut, saya nggak langsung mulai. Saya merenungi dulu apa yang harus saya lakukan. Karena saya nggak punya guru yang bisa membimbing saya. Akhirnya saya mencari informasi sendiri. Terus saya mulai olahraga. Dan itu semua bisa mengubah stres saya menjadi kesenangan. Soalnya dengan hasil yang maksimal, terus saya bisa pamer lah. Wah, awakku api iki lho, deloken ngono. Nah, akhirnya stres-stres saya itu menghilang dan saya menjadi bahagia. Jadi gitu Kak. Kira-kira menurut Kakak nih gimana sih cara mengatur berat badan biar tetap sehat gitu? Iya, tetap ideal juga. Boleh dari Kak Dewangga dulu. Menurut saya makanan harus seimbang, terus olahraga sama tidurnya itu diatur. Nah, itu tiga pilar dalam kehidupan kesehatan ya. Jadi kalau kalian bisa membiasakan mengatur 3 pola hidup ini, apapun yang ingin kalian capai itu bisa tercapai. Misal kayak, oh aku pengen kurus. Nah, 3 ini jangan lupa. Aku pengen berisi. 3 ini juga jangan lupa. Jadi apapun yang terjadi, 3 hal ini akan selalu mendampingi kehidupan kalian gitu. Kalau menurut saya untuk menjaga seimbang ya mungkin rutinitas yang harus dibuat tidak jauh-jauh dari 3 hal ini tadi. Benar. Jadi 3 komponen utama, 3 pilar tadi itu benar. Jadi saya jabarkan mulai satu persatu. Yang pertama itu tentang pola makan. Nah, pola makan itu paling berperan utama dalam menjaga kesehatan. Kalau kita makannya rusak, otomatis tubuh kita juga rusak gitu. Kalau kita mengkonsumsi lemak, kebanyakan lemak, apa yang terjadi? Nanti akan kelebihan lemak juga gitu. Jadinya makan makanan sehat. Nah,
Kalau sebenarnya tergantung sih, tergantung Aulia ataupun Chelsea Iya. tujuannya mau kemana. Kalau misal ingin menurunkan berat badan, maka dilakukan namanya defisit kalori. Tapi kalau ingin menambah berat badan namanya surplus kalori. Nah, jadi sebenarnya itu dua perbedaan tadi. Nah, yang dikatakan orang itu sebenarnya kurang tepat ya tentang diet. Iya. Ya, orang kan memandang diet itu sebagai mengurangi makanan, Iya. mengurangi berat tubuh. Sebenarnya itu kurang tepat. Tetapi diet itu secara harfiahnya menyeluruh, memanajemen tubuh. Nah, yang dikatakan orang mengurangi berat badan itu namanya defisit kalori. Nah, contohnya misal kalori sehari-hariannya Chelsea itu misal 2000 katakanlah. Nah, jadinya kalau ingin berat badannya tetap seimbang, maka Chelsea harus mengkonsumsi 2000 secara per hari. Nah, tetapi kalau ingin menurunkan berat badan itu dikurangi 300 sampai 500. Contohnya menjadi 1500 dan sebaliknya juga gitu. Jadinya pilih makanan yang mana emang itu seimbang, ada karbonnya, proteinnya, terutama itu protein. Karena protein itu sangat penting sekali gitu. Terus mineralnya, seratnya jangan lupa. Itu kalau dari segi pola makanan. Terus untuk yang pola latihan. Nah, pola latihan di sini kan biasanya orang itu membagi dua ya, antara lift weight itu angkat beban, itu angkat beban bisa beban sendiri maupun beban eksternal. Gitu. Kalau yang dilakukan Mas Dewangga tadi itu namanya lift weight independent. Jadi mengangkat bebannya sendiri. Tetapi kalau saya sepertinya yang nge-gym itu artinya eksternal. Gitu. Jadi pilih program yang bagus olahraga, misal kalau Aulia sebenarnya kan kalau harus imbang ya, ada olahraga untuk menambah massa otot dan olahraga untuk kardioskapulárnya juga. Misal bisa dilakukan 3 kali workout terus 1 kali lari gitu, nanti restnya 2 kali gitu. Jadi bisa. Terus kalau untuk dari segi istirahat ya itu tadi kualitasnya sebenarnya, bukan tentang kuantitasnya. Nah, ya benar sekali. Karena kan kalau kita kan tubuh kita berbeda ya. Iya. Kalau Aulia sendiri tidur minimal jam berapa? Minimal jam, tergantung sih Kak. Kadang kalau normalnya kalau pas di rumah ya itu jam 8 udah tidur. Nah. Tapi kalau pas ada di asrama itu biasanya kadang ada tugas jadi jam 10 gitu. Biasanya Jam tidur. 10. Tapi kebesokannya lemas nggak? Biasa Biasa aja kan. Kalau Chelsea? Biasanya kalau tidur itu aku sulit sih Kak. Jadi kayak banyak begadangnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak 1 harian full kegiatan itu bisa jam 8 itu udah tidur. Nah, jadi kan ada perbedaan ya. Kalau sebenarnya kan orang mengatakan tuh misal tidur tuh minimal 7 sampai 8 jam. Ya menurut saya ya ada benernya juga. Cuman tanda kutipnya kan tidak semua orang tidak bisa melakukan hal itu. Kalau saya sendiri ya tidur karena kebanyakan kesibukan itu sampai jam 11. Tapi ketika besokannya harinya ya saya biasa aja gitu lah. Tapi kan lebih baik menurut saya si patokannya jam 10 aja mending. Sesibuk-sibuknya apapun jam 10 itu harus sudah tidur. Terus nih Kak, pernah kan menurut pengalaman kakak pernah nggak sih kayak waktu olahraga gitu, terus ada kegiatan udah padat kegiatannya, terus puasa, ketambahan olahraga, pernah nggak kayak ngerasa capek terus sampai frustasi gitu, pernah nggak? Kalau aku nggak pernah, jujur nggak pernah. Soalnya selagi aku sampai rumah, entah itu ada kesibukan atau enggak, aku itu langsung olahraga. Soalnya olahraga bagiku itu sudah kayak apa ya, istilahnya kecanduan lah. Lihat alat nganggur gitu, misal alat-alat pull up nganggur gitu, kan di rumah aku buat. Itu ya tiba-tiba gantung aja di situ. Jadi ya termasuknya itu bisa menghilangkan stres itu. Wah, lah yang pentingnya seneng-seneng aja ngono. Ya akhirnya gitu. Kalau Adnan mungkin pernah nggak? Kalau saya frustasi sih gak pernah ya selama ini. Tapi kalau memaksa itu sering. Jadinya misal saya kegiatan nanti ini ya, misal patokannya nanti. Nah, itu kita sekolah dari jam 7 sampai jam 12. Nah, tetapi di sana saya gak istirahat ketika jam 12. Setelah sholat, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah sampai jam 3 lah. Nah, setelah jam 3 langsung lanjut kegiatan lagi. Biasanya ngaji kan, kalau yang anak mahat kan. Ngaji sampai jam 4:30, jam 5 lah. Setelah itu berbuka, setelah itu ya istirahat lah. Maghrib itu dibuat free dulu, dibuat main HP, belajar, itu terserah kalian sebenarnya.
Saya itu setelah taraweh tadarus itu kan free. Iya. Iya. Nah setelah tadarus, nah itu saya gunakan untuk workout biasanya. Jadinya kan orang-orang kan biasanya bilang itu, wah kamu ini wis padet aja dipaksa. Iya. Karena mereka gak merasakan, Iya. gitu. Kalau saya malah gak olahraga itu yang frustasi. Malah gitu ya. Iya. Sama saya juga gitu. Nah kalau Chelsea sama Aulia sendiri olahraga nggak? Olahraga cuma Jarang. Ya nggak apa-apa sih. soalnya kan kalau aku sendiri itu kan ya sama kayak Kak Adnan itu, kayak pulang jam kegiatan sampai sekolah kan, pulang sekolah kan jam 12, terus itu masih ada kegiatan lagi di luar jam sekolah, itu paling jam 2:30 itu sampai jam 3 baru pulang, terus kan masih ngaji lagi kan Kak. Itu kadang apalagi tugas aku itu kadang numpuk gitu loh Kak. Jadinya itu kalau malam itu dipakai buat ngerjain tugas sih. Oke. Iya, sama. Jadi olahraganya cuma hari Minggu kalau nggak Jumat. Iya. Oh gitu, oh ya. Berarti pengalaman saya pertama masuk Mahat sih. Nah, jadinya saya di sana harus mengambil jalan tengah. Gimana caranya saya seimbang belajar, saya juga olahraga. Nah, di sana saya memanage waktu. Kapan waktunya olahraga, kapan waktunya belajar. Nah, misal ini tips ya. Iya. Kalau saya sendiri, waktu yang paling enak dibuat belajar itu subuh. Setelah subuhan menurut saya. Itu masih fresh otaknya, terus kita memiliki tugas banyak itu kayak gak berasa gitu loh. Nah, terus misal kalau ada PR gitu ya, itu langsung dikerjakan. Iya, benar. Di hari itu juga kalau bisa. Sehingga kita kan gak ada yang kata numpuk tadi Iya, kan. benar. Nah, jika ada kata numpuk, akhirnya ada waktu untuk yang namanya olahraga juga gitu. Terus kalau misal pengen lebih luang lagi, itu mengerjakan tugas-tugas dulu gitu. Kayak tugas yang belum dikasih guru itu kita pelajari, kita kerjakan sebisa mungkin. Nanti kalau guru itu memberi tugas tersebut, kita kan udah ngerjakan, Iya. tinggal Iya. koreksi aja gitu. Oh jadi gitu. Kalau Kak Dewangga sendiri gimana? Gimana apanya ini? Yang itu cara apa? Cara mengatur waktunya Kakak. Mengatur waktu. Kalau aku sendiri ya pulang sekolah mungkin, karena aku langsung pulang ya, aku kan Iya, nggak ada iya. kegiatan di madrasah. Iya. Jadi langsung pulang, mungkin di rumah itu bisa istirahat dulu sekitar sampai jam 2 mungkin. Setelah itu bisa lanjut untuk aktivitas lain. Keluar rumah lah, setidaknya itu di depan rumah itu ngapain gitu. Nah, terus untuk sorenya langsung kegiatan rutinan yaitu olahraga sambil nunggu buka. Setelah itu buka, ya udah istirahat. Terus tarawih. Setelah tarawih ya darus, ya umumnya gitulah. Terus habis itu ya langsung istirahat. Iya. Jadi gak ada kata alasan tidak olahraga. Iya. Mungkin teman-teman sekarang menyembelihkan tentang olahraga. Oh, alah aku seumur enom, tuangku kuat, tubuhku kuat, Iya. ngapain saya olahraga? Mungkin belum sekarang ya, tetapi Iya. ketika di masa depan nanti. Nah, mindset kita tuh jangan memperdulikan diri kita sendiri. Paham nggak? Iya. Contohnya, alah kan sing loro kan aku, nyapa Iya. kok sing repot. Iya. Nah, tetapi sampean gak ngelihat kalau sampean menyusahkan orang lain gimana? Sampean menyusahkan ayah sampean, menyusahkan ibu kalian, saudara, bahkan bisa mengeluarkan uang-uang lebih untuk sampean yang sedangkan itu perlu kebutuhan. Nah, jadi olahraga itu bisa meminimalisir lah dari yang namanya resiko penyakit. Lagian juga olahraga itu bukan hal yang berat. Kita bisa olahraga 15 menit, cuma 15 menit Benar. dengan intensitas yang sesuai dengan kalian itu sudah bagus banget. Jadi untuk yang waktu yang akan datang itu kalian akan bugar. Nggak perlu olahraga 1 jam 2 jam itu sebenarnya nggak perlu. Itu ngapain aja itu. Soalnya tubuh itu kalau kita push limit 20 menit sampai 40 menit itu sudah capek banget sebenarnya. Kalau orang-orang yang bisa 3 jam itu mungkin kebanyakan ya ngapain main HP dulu mungkin. Iya. Jadi gitu. Benar banget. Oke Kak Chelsea, mungkin kakak-kakak boleh ada kata-kata nggak untuk teman-teman Sobat Mandawangi? Kata-kata. Oke, dari Kak Dewangga dulu, Mas. Kata-katanya gini. Kalau kita sehat, tujuan kita itu banyak. Tapi kalau kita sakit, tujuan kita cuma satu. Pengen sehat. Iya, benar. Jadi jaga kesehatan kalian dengan pola hidup yang baik. Ya, oke. Kalau Kak Adnan sendiri? Kalau saya sendiri, sesuatu yang paling mahal itu bukanlah tentang materi, tetapi kesehatan.
Nah, udah gitu Oke. aja. Oke, Kak Chelsea, mungkin kita sudah cukup banyak banget ya Kak Iya. bincang-bincang kita kali ini. Banyak banget ilmu-ilmu tentang kesehatan, olahraga yang kita dapatkan. Benar. Dan terima kasih untuk kakak-kakaknya udah datang di podcast Sama-sama. kita, Sama-sama. menyempatkan waktu. Dan terima kasih untuk Sobat Mandawangi. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Mandua Banyuwangi. Benar. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.